Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum dimulai, saya sapa dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masya Allah ya, insya Allah masih dalam keadaan semangat semuanya, Ibu Bapak, dan siap untuk mengikuti webinar pada pagi kali ini. Selamat bergabung di acara webinar Yuk Bincang Sehat Part 8 ini bersama Klinik Utama Sehati. Yang sebelumnya sudah mengikuti acara webinar dari part-part sebelumnya, pasti sudah dinanti-nanti ya di bulan sekarang. Dan untuk yang baru bergabung dan yang sudah bergabung, selamat bergabung dan mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lela Rusmiati sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Nah, di Bincang Sehat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang MPASI yang aman dan bergizi. Di sini akan dijelaskan mengenai menu, tahapan, dan manajemen pengolahan MPASI itu sendiri. Nah, Masya Allah ya, untuk pembahasan yang akan disampaikan hari ini oleh pemateri kita sangat penting buat bunda-bunda muda atau calon-calon bunda ini di sini agar anaknya kelak bisa diberikan MPASI yang sesuai dengan usianya gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi yang akan disampaikan oleh pemateri kita nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk susunan acaranya sekarang. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penayangan video profil Klinik Utama Sehati, yang keempat pembacaan CV pemateri, yang kelima acara inti yaitu pematerian, yang keenam Q&A, yang ketujuh penayangan simbolis sertifikat oleh operator, dan yang kedelapan dokumentasi, dan 9 penutup. Baik, untuk selanjutnya agar mendapatkan keberkahan ilmu dan kelancaran selama webinar berlangsung, mari kita buka acara webinar kali ini dengan melafazkan taud dan basmalah bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Lia Nur Ajijah AMDK. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلم نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير. Nantinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah ya pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan. Semoga keberkahannya bisa sampai kepada yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penayangan video profil klinik utama Sehati yang akan diputarkan videonya oleh tim operator. Baik, untuk tim operator dipersilakan. Baik ya, mungkin itu sedikit penayangan profil klinik kami yang beralamat di Cisaranten Kulon. Bagi yang ingin bertanya seputar klinik kami, silakan hubungi tim operator atau call center. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ada pembacaan profil pemateri yang akan saya sendiri bacakan. Nah, untuk pemateri kali ini, nama lengkapnya yaitu Dr. Ira Mahira, CBS, berprofesi sebagai dokter umum, mempunyai sertifikat Certified Breastfeeding Specialist, dan juga menjadi konselor MPASI, feeding terapi. Untuk praktek online-nya di YesDoc dan di Rumah Laktasiku. Untuk praktek offline-nya ada di Klinik Mariam Pekanbaru dan Klinik Tumbuh Kembang Anak Dr. Dini Pekanbaru. Untuk Instagramnya ada @ilamahira. Boleh di ini ya, di follow. Oke. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Ya, semuanya. Ya, selamat pagi dok. Mudah-mudahan untuk semangat gitu ya untuk semuanya. Semangat insya Allah. Ya, mungkin itu dia pemateri kita yang Masya Allah luar biasa sekali. Nah, untuk acara selanjutnya, ke acara inti, mungkin yang lain sudah pada menanti gitu ya, ingin mendengarkan pemaparan materi mengenai MPASI itu sendiri. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Dr. Ilham Mahira untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Lela sebagai moderator kita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Klinik Utama Sehati yang udah mempercayakan materi ini ke saya untuk saya bisa sharing dan bagikan ke ibu-ibu, teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya untuk ibu-ibu semua, karena saya sadar betul gitu fase MPASI ini terkadang untuk ibu-ibu yang baru punya anak itu sangat membingungkan ya. Kita tahu banyak sekali mazhab terkait MPASI gitu ya, udah kayak kepercayaan ya, ada mazhabnya banyak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa sedikit
memberi pencerahan kepada ibu-ibu semua gimana sih MPASI itu yang sehat, yang bernutrisi, yang aman kita berikan kepada anak-anak kita nanti. Nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nanti semua kebingungan dan pertanyaannya bisa terjawab. Kalaupun tidak pas saya sharing materi, mungkin di Q&A nanti bisa terjawab. Gitu ya. Oke, lanjut Mbak Lela. Boleh dibantu slide-nya? Baik, dok, sebentar. Oke. Oke, tadi udah diperkenalkan ya saya oleh Mbak Lela. Mungkin saya ulang sedikit lagi. Saya seorang dokter umum, saya juga certified breastfeeding specialist. Jadi saya punya spesialisasi di arah laktasi gitu ya. Jadi dokter laktasi. Kemudian saya juga seorang konselor MPASI dan feeding therapy. Feeding therapy mungkin bagi yang belum tahu. Jadi saya berfokus kepada anak-anak yang memiliki kesulitan makan gitu ya. Mungkin kalau ada anak-anaknya yang mungkin misalnya nih suka mengemut makanan, melepeh, susah naik tekstur dan lain-lain. Jadi ranahnya di seputar itu gitu. Nah, saya base-nya di Pekanbaru. Saya praktek offline-nya di Pekanbaru, tapi saya juga praktek online di Yesdoc atau di Rumah Laktasi Pekanbaru. Boleh nanti kalau mau ada yang butuh konsultasi bisa hubungi secara online ya di Rumah Laktasi Pekanbaru di Instagram. Oke, lanjut. Nah, pertama dulu nih, sebelum kita mulai nih ya, berbagai materi yang banyak di belakang, kita harus tahu dulu MPASI ini apa sih sebenarnya definisinya gitu ya. Jadi MPASI ini kalau kepanjangannya nih adalah makanan pendamping ASI, kalau dalam bahasa Inggrisnya complementary feeding. Jadi bukan makanan pengganti ASI ya, jadi dia pendamping ASI, berarti artinya ASInya tetap diteruskan hingga 24 bulan atau 2 tahun. Tapi sementara itu di saat ASINya sudah tidak cukup lagi nutrisinya untuk membantu tumbuh kembang anak, yaitu biasanya pada usia 6 bulan, disitulah kita memerlukan nutrisi tambahan selain ASI untuk membantu tumbuh kembang anak kita. Nanti kita lihat ya apa aja yang kurang nih dalam ASI pada saat usia udah 6 bulan. Tapi maksudnya bukan ASI itu nutrisinya jelek di usia 6 bulan, enggak. Cuman sudah tidak mencukupi gitu ya untuk tumbuh kembang anak di atas 6 bulan. Dan MPASI ini adalah salah satu tahap perkembangan anak, sama seperti anak mulai berjalan, mulai mengoceh, mulai merangkak gitu ya. Nah, jadi MPASI ini salah satu tahap perkembangan anak. Lanjut, Mbak. Nah, menurut IDAI adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 4 syarat pemberian MPASI kepada anak. Syarat atau strategi pemberian MPASI kepada anak gitu ya. Jadi 4 hal ini yang harus kita perhatikan betul saat kita akan memberikan MPASI kepada anak kita. Yang pertama adalah tepat waktu. Nanti saya bahas satu persatu ya, tepat waktu apa, yang lain-lainnya apa gitu ya. Yang kedua adalah adekuat atau gizi seimbang. Jadi gizi atau nutrisi yang kita berikan melalui makanan ke anak itu cukup untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita MPASI-nya kita berikan secara aman. Yang keempat adalah cara pemberiannya bagaimana. Tuh, nanti kita bahas satu persatu. Next. Nah, tepat waktu. Kapan sih kita itu harus memberikan MPASI ke anak kita? Dari definisi tadi kita udah dijelasin ya, bahwa MPASI itu diberikan saat ASI saja sudah tidak cukup nutrisinya untuk tumbuh kembang anak kita. Nah, jadi waktu yang tepat adalah ya saat itu, saat ASI saja tuh sudah tidak cukup. Secara rata-rata, secara global itu yaitu pada usia 6 bulan. Bisa kita lihat ya di sini, di bagian yang sebelah kiri, kita lihat tuh, yang warnanya merah gelap, itu adalah kebutuhan energi yang anak butuhkan untuk bertumbuh dan berkembang, yang warna merah gelap ya. Nah, kemudian yang warnanya pink itu adalah energi atau kalori yang didapatkan anak dari ASI. Nah, kemudian yang kuning adalah
energi yang harus kita cukupi dari empati. Kita lihat di sini nih, dari usia 0 sampai 2 bulan, kebutuhan anak tuh dalam satu hari cuma 400 kalori, dan dari ASI dia sudah dapat tuh 400 kalori. Jadi dia tidak butuh nih tambahan nutrisi lainnya selain ASI gitu ya. Kemudian 3 sampai 5 bulan juga segitu, kurang lebih 500 kalori. Nah, itu pun sudah tercukupi dari ASI ibu gitu ya. Nah, kemudian dari mulai usia 6 sampai 8 bulan, itu kebutuhan energi anak itu sudah meningkat sampai 600 kalori per hari. Sedangkan yang dia dapatkan dari ASI rata-rata untuk usia 6 bulan itu kurang lebih yaitu 400 sampai 500. Jadi ada gap ya itu ya. Ada ada jarak gitu, ada celah antara 400 dan 600 itu. Nah, yang itulah yang kita harus tutupi dengan pemberian empati. Begitu juga dengan usia-usia berikutnya. Semakin tinggi usia anak, kebutuhan kalorinya untuk tumbuh dan berkembang juga akan semakin tinggi. Karena anak sudah mulai bergerak, beraktivitas, dan lain-lain. Jadi energi yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga empati yang kita berikan juga harus lebih padat nutrisinya, lebih tinggi kalorinya gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau bagan yang di sebelah kanan, kita bisa lihat nih, yang paling kiri itu energi tadi kita udah bahas ya, kalori kita udah bahas di tabel yang kiri. Kemudian kita bisa lihat dari proteinnya. Nih, kalau yang warnanya hijau terang, itu dari 550 ml ASI yang kita berikan ke anak dalam satu hari, proteinnya ada sekitar 50-an. Sedangkan yang dibutuhkan anak dalam satu hari proteinnya itu sekitar 100. Jadi ada gap tuh, ada jarak antara 50 dengan 100. Itu yang harus kita tutupi dengan pemberian empati. Begitu juga dengan zat besi. Bisa kita lihat di sini zat besi itu rendah sekali ada di ASI saat sudah usia 6 bulan gitu ya. Jadi di bawah 6 bulan ASI kita itu masih banyak tuh kandungan zat besinya karena terbawa dari plasenta saat lahir. Dan jadi pada saat lahir zat besi dari ibu diturunkan ke anak, itu bisa bertahan sampai sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ASI-nya itu yang untuk anak itu kandungan zat besinya sudah sangat rendah, sedangkan kebutuhannya bisa kita lihat sendiri di sini, kebutuhannya dianggap 100 tapi ASI kandungan besi pada ASI itu kecil sekali di bawah 25 gitu ya. Nah, inilah nanti yang harus kita tutupi dengan pemberian ASI. Begitu juga dengan vitamin A gitu ya. Nah, tadi kita omongin tepat waktu. Jadi kapan waktu pemberiannya? Yang pertama saat usia 6 bulan. Karena di usia 6 bulan itulah kita tahu bahwa anak-anak itu sudah mulai ada gap, sudah mulai ada kebutuhan tambahan, mulai dari energinya, proteinnya, zat besinya, vitamin A-nya, dan zat nutrisi lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu 6 bulan ini untuk usia anak yang lahir cukup bulan gitu ya. Kalau untuk bayi prematur kita mulai pemberian ASI-nya sesuai dengan usia koreksi. Jadi nanti lebih baik kalau untuk bayi-bayi prematur tetap dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya masing-masing. Kapan pemberian empasinya dimulai ya. Oke, next. Nah, kita harus tahu nih, gimana salah satu syarat kita mau mulai empati, kita harus tahu dulu bahwa anaknya memang sudah siap untuk makan. Syarat-syaratnya apa aja nih anak sudah mulai siap untuk makan? Yang pertama adalah lehernya harus kuat dulu, jadi dia udah mampu dulu nih menopang lehernya. Jangan sampai lehernya masih oleng kiri kanan gitu ya. Karena apa? Karena di leher ini kan ada saluran nafas ya, ada saluran nafas. Untuk kita menelan, kita itu juga butuh saluran nafas kita tuh paten gitu jalannya. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan bernafas gitu. Karena dengan kita sulit bernafas, otomatis kita akan sulit untuk makan. Makanya leher harus kuat dulu. Anaknya harus mampu dulu menopang lehernya sendiri, harus mampu kepalanya tegak dulu. Itu syarat utama anak bisa memulai MPASI. Yang kedua adalah refleks tongue extraction-nya berkurang. Jadi tongue extraction itu adalah refleks yang dibawa anak dari bayi. Lidahnya itu sering menjulur keluar. Jadi itu refleks yang ada untuk menghindari bayi itu tersedak. Jadi kalau ada benda asing yang masuk ke mulut, itu refleksnya emang akan dikeluarkan. Itu dari newborn. Rata-rata refleks ini akan
berkurang seiring bertumbuhnya usia anak gitu ya. Rata-rata di sekitar usia 4 bulan. Tapi nanti bisa juga lebih dari 4 bulan tergantung anaknya, tapi biasanya di saat anak mulai makan itu sudah mulai berkurang jauh, sehingga sudah tidak menyulitkan untuk anak makan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tertarik terhadap makanan. Jadi kita bisa lihat kalau kita lagi duduk sama anak kita ngelihat kita makan, dia udah mulai mangap-mangap tuh, mangap-mangap. Terus udah mulai mau ngambil-ngambil tuh, kita makan apa, megang apa, udah mulai mau ambil-ambil gitu ya. Terus kalau kita deketin makanan ke mulutnya, anaknya sudah mau mangap dengan sendirinya, dengan sukarela gitu ya. Itu salah satu tanda anak siap makan. Kemudian yang keempat adalah mampu menopang badan saat duduk. Itulah mengapa kalau misalkan anak kita lagi duduknya masih oleng-oleng nih pada saat 6 bulan, sebaiknya kita tempat duduknya kita atur sebagaimana rupa supaya anak itu bisa duduknya dengan tegak. Boleh ditopang kiri kanan, mungkin pakai bantal, mungkin pakai kain gulung dan lain-lain. Jadi syaratnya anaknya harus selain lehernya kuat, duduknya juga harus sudah tegak gitu ya, sudah mampu menopang badannya sendiri. Oke, next. Nah, tapi ada nih dok yang belum 6 bulan udah disuruh sama dokter anaknya untuk mulai empasi. Itu namanya empasi dini ya dok, gitu ya. Jadi empasi dini adalah empasi yang dimulainya sebelum usia 4 bulan. Jadi kalau mulainya itu antara 4 sampai 6 bulan itu tidak termasuk empasi dini gitu ya. Nah, tapi MPASI yang dilakukan sebelum 6 bulan itu harus atas indikasi medis atau atas indikasi dokter. Biasanya karena dengan ASI saja itu kenaikan berat badan anaknya tidak adekuat. Karena kita tahu kita harus kejar berat badan anak sesuai kenaikan berat minimal untuk cegah resiko stunting ya. Kita tahu prevalensi stunting di Indonesia ini masih sangat tinggi. Kemudian kalau di bawah 6 bulan, berat badannya tidak naik adekuat, manajemen laktasinya sudah diperbaiki, tapi berat badan tetap tidak naik, biasanya pada saat itu dengan segala pemeriksaan dokter anak ada beberapa yang akan menganjurkan untuk memulai MPASI duluan di saat usia anaknya sudah lebih dari 4 bulan gitu ya. Nah, tapi 4 sampai 6 bulan ini tidak termasuk MPASI dini ya. Yang dikatakan MPASI dini adalah di bawah 4 bulan dan itu biasanya sangat-sangat jarang dibutuhkan kecuali memang ada indikasi medis tertentu gitu. Sebaiknya jika ibu-ibu, teman-teman, mamah-mamah di sini ada kekhawatiran terhadap berat badan anak dan anaknya belum 6 bulan, boleh dikonsultasikan ke dokter anaknya gitu ya. Next. Nah, sekarang MPASI adekuat tuh, tadi kan syaratnya yang pertama tepat waktu ya, yang kedua adalah adekuat. Adekuat tuh maksudnya gimana gitu ya. Jadi MPASI adekuat itu adalah MPASI yang mengandung zat gizi yang lengkap dan seimbang, dapat memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Nah, apa aja nih syaratnya supaya suatu makanan, suatu MPASI yang kita berikan kepada anak kita itu adekuat untuk tumbuh kembangnya. Jadi kita perlu perhatikan nih jenisnya, jumlahnya, teksturnya, dan frekuensi pemberiannya. Oke, next. Nah, dari jenisnya dulu kita bahas yang pertama ya. Jadi dalam pemberian MPASI makan pada anak, yang kita sarankan, yang direkomendasikan adalah pemberian menu lengkap. Jadi misalkan banyak nih yang tanya, dok, saya baru mau mulai MPASI, menu pertama anak saya apa ya, gitu kan. Rekomendasinya adalah pemberian menu lengkap langsung. Jadi langsung ada karbohidratnya, ada proteinnya, juga ada lemaknya. Ini namanya makronutrien atau zat gizi makro yang besar-besar gitu, dia makro. Ada karbohidratnya bisa macam-macam nih. Bisa nasi putih, bisa mie, bisa pasta, bisa roti, bisa nasi merah, bisa kentang, bisa ubi, bisa apalagi ya biasanya ya jagung gitu ya. Bahkan boleh pisang sebagai buah, pisang yang belum terlalu matang, itu juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi gitu ya, bisa menggantikan nasi, jadi nggak harus nasi, oke? Yang penting ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu. Tapi nanti di akhir ada rekomendasi WHO terbaru terkait MPASI, nanti kita jelaskan belakang tentang pilihan karbohidrat apa saja yang sebaiknya kita berikan ke anak kita gitu ya. Yang kedua adalah protein.
Yang perlu kita ingat, protein yang direkomendasikan atau protein yang diutamakan pada masa empasi adalah protein hewani ketimbang protein nabati. Protein hewani di sini contohnya adalah daging-dagingan, ikan, telur gitu ya. Itu adalah protein hewani, jadi turunan hewan. Kenapa protein hewani itu lebih kita utamakan? Karena yang tadi kita butuh zat besi yang sangat banyak. Jumlahnya itu yang terbanyak adalah dari protein hewani. Dan penyerapan zat besi yang sumbernya dari protein hewani ini lebih mudah diserap ketimbang zat besi dari protein nabati. Jadi bukan berarti protein nabati itu tidak ada zat besinya gitu ya, ada, tapi penyerapannya memang lebih baik diserapnya dari sumber hewani seperti ikan, daging ayam, daging sapi gitu ya, ati ayam, telur gitu. Jadi protein ini yang kita kejar untuk cegah stunting itu. Kemudian ada nih mitos yang mengatakan bahwa protein nabati itu nggak usah dikasih dulu ya, soalnya protein nabati itu ada zat antinutriennya gitu ya katanya. Tapi memang benar protein nabati itu ada zat antinutriennya. Tapi perlu diingat, dengan kita memasak protein nabati itu, zat antinutriennya itu juga ikut berkurang gitu. Jadi jangan sampai karena alasan itu kita tidak memberikan protein nabati juga ke anak kita. Jadi itu diseimbangkan saja. Memang protein hewani lebih diutamakan, tapi tetap kita perkenalkan protein nabati ke anak kita. Contohnya tahu, tempe gitu ya. Salah satu bentuk protein nabati. Kemudian yang ketiga adalah lemak. Lemak ini ternyata untuk empasi sangat-sangat dibutuhkan oleh anak. Nanti kita lihat persentasenya. Persentase lemak dalam MPASI itu ternyata tinggi sekali loh, ibu-ibu ya. Berbeda nih sama kita orang dewasa yang justru harus membatasi makanan-makanan berlemak yang berkolesterol tinggi gitu ya. Ternyata pemberian makanan kolesterol tinggi pada anak itu pada penelitiannya tidak mempengaruhi resiko adanya penyakit metabolik pada saat dewasanya gitu. Jadi justru dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena 2 tahun pertama kehidupan anak atau pada 1000 hari pertama kehidupan anak-anak itu pertumbuhannya lagi pesat-pesatnya, namanya golden age gitu ya. Jadi usia yang lagi emas-emasnya, pertumbuhan otaknya tuh lagi cepet-cepetnya. Sedangkan 75-80% otak kita dan otak anak terutama itu ya, kandungannya adalah lemak gitu. Jadi kita juga harus memberi makan lemak nih untuk otak anak supaya pertumbuhannya juga optimal selama 1000 hari pertama kehidupan anak gitu. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi dalam satu kali makan anak itu karbohidratnya sekitar 35-60% dari total kalori. Proteinnya 10-15% dari total kalori makanan, sedangkan lemak itu sampai 45%. Pada beberapa studi, pada beberapa penelitian bahkan sampai 55%. Jadi gede banget ya persentase kalori lemak dalam pemberian MPASI. Jadi jangan ragu nih nanti kalau mau masak MPASI mau ditumis pakai minyak, mau dikasih butter, mau dikasih santan gitu ya, boleh banget karena kita butuh banget kandungan lemak yang cukup tinggi selama pemberian MPASI atau anak di bawah 2 tahun gitu. Next. Nah, kalau tadi kita bahas makronutrien atau zat gizi makro, sekarang kita bahas adalah zat gizi mikro atau yang termasuk zat gizi mikro adalah vitamin, mineral, dan serat. Vitamin ada macam-macam ya, ada vitamin A, D, E, K, C, dan lain-lain. Kalau mineral itu termasuknya biasanya zat besi, zinc, kalium, dan lain-lain. Itu banyak sekali jenisnya. Nah, dari mana kita dapatkan sumber vitamin, mineral, dan serat ini? Dari sayuran dan buah gitu. Jadi jangan sampai selama empasi, karena kita misalkan mengutamakan protein hewani, jadi kita nggak ngasih nih sama sekali, tidak memperkenalkan sama sekali buah dan sayur ke anak. Itu juga nggak tepat ya. Jadi tetap harus kita perkenalkan. Mungkin memang porsinya tidak sebanyak protein hewani. Porsinya sedikit saja, tapi tetap harus diperkenalkan dan harus diperkenalkan dengan berbagai macam jenis sayur dan buah selama MPASI gitu ya. Karena manfaatnya pun, kandungan mikronutriennya pun sangat dibutuhkan oleh anak gitu. Next. Nah, rekomendasi lagi nih dari WHO ya, katanya untuk memberikan anak
gizi yang baik saat empasi, gizi lengkap, itu kita harus memberikan minimal 5 dari 8 kelompok makanan. Jadi saking harus variatifnya gitu ya makanan yang kita kasih ke anak. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kelompok makanannya ada apa aja nih dari yang disarankan gitu ya. Ada 8 kelompok makanan. Yang pertama grains, fruits, tubers. Itu tuh sumber karbohidrat. Jadi kayak beras, kentang, ubi gitu ya, sumber karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah legumes and nuts, itu kacang-kacangan. Yang ketiga adalah dairy products, jadi produk turunan susu sapi, bisa kayak mentega, butter, yogurt gitu ya, keju. Nah, yang keempat adalah flash foods. Flash foods ini adalah daging-dagingan. Bisa daging ayam, bisa daging sapi, bisa daging ikan. Kemudian yang kelima adalah telur. Yang keenam adalah sayur dan buah yang kaya vitamin A. Sayur dan buah yang kaya vitamin A ini biasanya yang warnanya itu warna-warna orange. Jadi kayak wortel gitu ya, labu, mangga, pepaya gitu ya, atau sayur-sayuran yang berwarna hijau gelap, bayam, brokoli gitu ya. Nah, itu sayur dan buah yang kaya akan vitamin A. Kemudian yang ketujuh adalah sayur dan buah lainnya. Dan yang kedelapan adalah ASI gitu. Jadi dalam pemberian makan ke anak kita harus terus variasikan 5 dari ke-8 jenis ini gitu. Jadi jangan sampai kita ngasihnya tuh nasi ayam terus atau nasi sapi, nasi daging sapi terus gitu, enggak ya. Jadi kita harus tetap nih memperkenalkan dan memberikan ini kepada anak gitu. Nah, kemudian di sini ada nih catatan di sebelah kanan ya. Saya bacakan sedikit. Jadi sumber makanan yang berasal dari hewan atau ikan adalah sumber protein, zat besi dan zinc yang sangat baik gitu ya. Hati juga mengandung vitamin A dan folat gitu. Dan kuning telur juga mengandung protein dan vitamin A, tapi zat besinya kecil. Jadi anak-anak wajib kita berikan beberapa sumber pangan dari hewan ini. Kemudian produk turunan susu seperti susu, keju, yogurt itu juga bagus karena mengandung kalsium, protein, dan vitamin B. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian itu juga sumber protein yang bagus dan sumber zat besi yang bagus gitu ya. Dan sebaiknya kacang-kacangan biji-bijian ini juga dikonsumsi bersama sumber vitamin C, misalnya dengan tomat, dengan jeruk, dengan buah-buahan yang kaya vitamin C karena dia vitamin C ini membantu penyerapan zat besinya. Nah, kemudian buah-buahan berwarna orange tadi ya dan sayur-sayuran yang berwarna hijau tua yang mengandung banyak vitamin A. Kemudian lemak dan minyak itu juga sangat dibutuhkan untuk anak bertumbuh dan berkembang. Lalu gimana sih MPASI yang baik untuk anak itu? Yang pertama adalah yang kalorinya padat gitu. Jadi sebaiknya kita mencari sumber-sumber makanan yang kalorinya padat, gizinya padat, nutrisinya padat. Jadi jangan sampai ngasih kerupuk gitu ya. Kerupuk itu kan cuman tepung aja ya, tepung digoreng gitu. Itu kan nutrisinya bisa dibilang kosongan gitu ya. Jadi kita pilihlah sumber makanan yang padat gizi gitu ya, yang ada yang makronutriennya, karbo, protein, lemaknya ada, terus ada vitamin dan mineralnya juga. Kemudian tidak terlalu pedas dan tidak terlalu asin, kemudian mudah dimakan oleh anak, yang keempat adalah disukai oleh anak, yang kelima adalah tersedia secara lokal dan mudah didapat gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita melihat menu-menu viral di sosial media misalkan ya, ikan cipung, misalkan salmon gitu ya. Jadi kita, aduh, anakku harus dikasih ini gitu. Enggak. Jadi sebenarnya makanan yang baik itu makanan yang gimana sih, Dok gitu ya. Yang makanan yang mudah didapat, tersedia lokal di sekitar kita dan sama dengan apa yang keluarga makan. Anaknya suka, anaknya bisa, sudah itu aja udah cukup, nggak perlu kita ikut-ikutan ngasih. Kalau rezekinya ada gitu ya, boleh banget dikasih ikan cipung, nggak apa-apa. Tapi dikasih ikan kembung pun nggak masalah, dikasih ikan lele pun bagus banget, dikasih belut pun oke banget gitu. Jadi pakailah sumber daya pangan yang ada di sekitar kita, terutama yang juga dikonsumsi oleh keluarga gitu. Next. Nah, ini ringkasan ya untuk jumlah, tekstur, dan frekuensi gimana cara pemberiannya ke anak. Ini sumbernya dari
IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi tadi yang kita bahas di awal, bahwa pada usia 6-8 bulan, anak-anak butuh tambahan kalori sekitar 200 kalori, 9-12 bulan sekitar 300 kalori, dan umur 1-2 tahun itu sekitar 550 kalori tambahan di luar ASI atau susu gitu ya. Terus gimana dok cara pemberiannya? Nah kita lihat di tabel ini, 0-6 bulan itu dia masih full dari air susu ibu. Nah 6-9 bulan, kita mulai memberikan makan kepada anak dengan tekstur saring dan lumat. Jadi kita lumat dulu, kita bejek-bejek dulu, kemudian kita saring. Nah, itu kita kasih 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali makan celingan. Tapi ingat ya, frekuensi ini cuman panduan. Kita tetap nanti lihat respon anaknya. Kalau misalkan di awal makan baru cuman mau menerima 1 kali sehari, nggak masalah. Kita tingkatkan perlahan gitu ya. Tapi targetnya di saat 9 bulan nanti, memang makannya 2-3 kali makan besar ditambah 1-2 kali makan celingan. Tapi dimulainya dari sangat sedikit sekali juga nggak masalah. Kita biasanya start dari 3 sendok makan. Dan itu kalau nggak habis juga nggak masalah. Karena kita ingat lagi, empasi ini adalah salah satu tahap perkembangan anak. Mereka ini masih belajar makan. Nggak beda sama kita. Jadi ekspektasinya jangan disamakan dengan kita yang makan, suap, gigit, telan, selesai. Beda dengan anak. Mereka tuh butuh sekali banyak hal dalam 1 kali sesi makan. Mereka butuh rangsangan sensoris, mereka butuh rangsangan motorik, mereka butuh berbagai integrasi, berbagai otot dan tulang selama makan gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang mereka butuhkan selama perjalanan mereka makan. Jadi anggaplah sesi makan ini sebagai suatu sesi pembelajaran, skill baru yang harus anak kuasai. Jadi kita dampingi, kita ajari. Jadi jangan sampai kita memberikan beban ke anak hanya karena target-target dan panduan-panduan ini gitu ya. Nah, jadi kita mulainya dari 3 sendok makan dulu. Kalau nggak habis nggak apa-apa. Ditingkatkan perlahan sampai nanti usia 9 bulan, targetnya 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali snack. Nah, di usia 9-12 bulan, mulai nih kita naikin lagi teksturnya. Mulai dicincang halus, nanti kalau udah bisa cincang halus, boleh cincang kasar, lalu kita boleh mulai kasih finger food. Sebenarnya finger food ini kita tergantung dari kemampuan anaknya. Kita boleh mulai usia sekitar 7-8 bulan, syaratnya anaknya sudah bisa menggenggam dengan tangannya, sudah mulai bisa mengarahkan apa yang dia genggam ke arah mulut gitu ya. Itu kita boleh kasih finger foods. Karena apa? Finger foods itu sangat bagus untuk menstimulasi sensori oromotor anak. Jadi menstimulasi motorik tangannya, menstimulasi oromotornya itu bagus sekali gitu ya. Jadi kalau bisa diberikan saat anak dirasa sudah mampu gitu. Nah, kemudian target jumlahnya nih, kalau udah 9-12 bulan itu setengah mangkok ukuran 250 atau sekitar 125 mili, jadi sekitar setengah dari gelas air mineral gitu ya. Tapi perlu diingat lagi, itu hanya panduan dan target. Jadi jangan sampai itu menjadikan kita memberikan beban ke anak untuk menghabiskan target segitu gitu ya. Nah, usia 1-2 tahun, harapannya anak-anak sudah bisa makan makanan keluarga dengan tekstur yang sama dengan apa yang kita makan gitu. Nah, untuk frekuensinya 3-4 kali makan besar dan 1-2 kali makan selingan. Target size-nya adalah 3/4 hingga 1 mangkuk penuh 250 ml. Oke, next. Nah, tekstur empasi tadi udah sempet ya dibahas sebelumnya. Kita mulai dari yang halus dulu. Bubur halus, jadi memang dihaluskan. Kalau misalkan masak empasi, nanti ada di slide berikutnya cara buatnya gimana gitu ya. Biasanya kita lumat dulu, lalu kita saring. Kalau mau pakai blender boleh, nggak masalah. Tapi harus kita ingat bahwa tekstur yang lumat saring itu lebih menyerupai dengan tekstur yang biasa anak kunyah. Jadi lebih bisa merangsang dan menstimulasi oromotornya. Biasanya anak-anak bisa lebih mudah naik tekstur kalau sudah terbiasa makan pakai yang lumat saring ketimbang yang di blender. Perlu diingat juga kalau kita blender, biasanya kita harus menambahkan cairan ya. Misalkan ditambahkan kaldu atau ditambahkan air. Nah, itu bisa mengurangi densitas kalorinya gitu. Jadi kalorinya bisa lebih rendah. Itu yang kita takutkan kalau pakai blender. Tapi kalau punya blender yang udah zaman now gitu ya, yang tanpa ditambah air pun dia udah bisa halus, ya nggak masalah juga. Jadi segampangnya, semudahnya, jangan dibikin ribet. Kemudian setelah
pure, kita lanjut ke mash. Mash itu dilumat ya, di apa namanya, dilumat itu dibejek gitu, dibejek. Kemudian kalau sudah mulai bisa, setelah dibejek kita lanjut ke dicop, dicincang. Mulai dari cincang halus dulu, lalu naik ke cincang kasar, lalu diberi finger foods, kemudian baru ke makanan keluarga. Next. Nah, gimana sih cara kita memberikan takaran yang tepat saat kita mau masak makanan untuk anak kita? Tadi kan kita tahu nih, oh karbohidratnya tuh 50% ya. Oh, proteinnya itu 15%. Tapi gimana sih maksudnya 15%, 50% tuh gimana gitu ya? Terus gimana supaya kalorinya tuh nyampe 200 tuh gimana gitu? Udah nggak usah pusing. Kalau mau pusing, biarkan konselor empasinya yang pusing. Jadi dikonsulkan ke konselor empasi ya kalau emang mau dihitung gitu ya. Kebutuhan anaknya berapa karbonya, berapa proteinnya, sekali makan mau berapa gram gitu. Itu boleh banget kalau mau dihitung. Tapi untuk simpelnya, karena kita nggak mau ribet gitu ya, boleh pakai hand size portion ini. Nah, ini dipakai dengan panduannya adalah kepalan tangan anaknya. Jadi bukan kepalan tangan ibunya ya. Jadi nanti sesuai anaknya usianya bertumbuh, tangannya juga kan semakin besar. Jadi porsinya pun, takarannya pun akan semakin tinggi. Jadi sesuaikan dengan takaran tangan anaknya. Dimulai dari karbo nih. Karbonya adalah segini ya, segini anak, sekepalan tangan anak. Terus proteinnya adalah apa nih namanya, setelapak tangan anak gitu ya. Kemudian lemak baiknya sejempol ini, lemak baik tuh bisa dari buah-buahan alpukat misalkan gitu ya, kacang-kacangan gitu. Terus kalau lemak jenuhnya, misal mau pakai margarin, butter, minyak kelapa gitu ya, itu dipakainya ini aja, apa namanya, seruas jempol yang atas gitu. Dan ini disesuaikan dengan ukuran tangan anak, bukan ukuran tangan orang tua. Oke, next. Nah, ini panduan dari Kemenkes ya untuk bikin makanan anak. Kita bisa lihat di sini contohnya untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan, ini porsinya untuk 1 sampai 2 kali makan. Jadi kita bisa lihat nih, karbonya dipakainya apa? Nasi. Kemudian dia protein hewaninya apa? Telur ayam. Jadi ada proteinnya juga. Kemudian tambahan lemaknya apa? Santan. Dia pakai santan di sini. Boleh pakai garam? Boleh. Tapi sedikit sekali di ujung sendok saja untuk penyedap aja gitu ya. Karena nggak aja makan, kalau nggak enak juga nggak mau makan ya. Karena ada memang batas pemberian garam pada anak itu adalah sekitar 1 sendok teh dalam 1 hari. Jadi kalau misal kita ngasihnya cuma seujung kuku, ya nggak masalah gitu. Dan perlu kita ingat, pemberian garam ini opsional. Kalau anaknya saat kita berikan makan tanpa garam, anaknya mau makan dan lahap, oke, kita berikan tanpa garam dan gula. Tapi apabila anaknya tampaknya ogah-ogahan gitu ya makannya, dan saat kita tambahkan garam gula mungkin akan lebih enak gitu ya, nggak masalah ditambahkan, tapi dengan jumlah yang sangat sedikit sekali. Biasanya didahulukan garam karena gula itu belum dibutuhkan oleh anak, tapi kalau memang rasanya diperlukan untuk penambah rasa, boleh sedikit sekali kita berikan gitu ya. Nah, kemudian sumber vitamin dan mineralnya di sini adalah wortel dipakainya. Nah, udah deh dimasak nasinya dimasak pakai air, dibikin bubur, ditambahin telur omeletnya, kemudian ditambahin wortelnya. Kalau udah mateng, tinggal disaring. Nah, disaring jadi bubur lumat halus. Jadi kita harus tahu nih teksturnya itu yang tepat gimana. Teksturnya kalau diangkat pakai sendok terus kita balikin, itu jatuhnya perlahan. Jadi tidak terlalu encer ya. Kalau terlalu encer kan kita angkat pakai sendok, ngocor gitu ya. Jadi nggak gitu. Jadi tekstur yang benar adalah kalau kita angkat nih makanannya pakai sendok, kita balikin, turunnya tuh perlahan gitu. Jadi bukan cair gitu ya, bukan bubur cair. Jadi bubur kental halus. Nah, di sini bisa kita lihat satuan penukar protein hewani. Kalau di sini kan dia pakai telur ayam 1 ya, 50 gram. Tapi telur ayam ini boleh juga nih diganti ikan kembung tuh ukurannya kurang lebih segitu. Bisa diganti ati ayam kurang lebih segitu. Bisa lihat di gambar ya. Terus bisa diganti daging sapi, daging ayam. Kita tinggal ganti-ganti aja sumber protein hewaninya gitu.
Kemudian nih, itu untuk usia 6 sampai 8 bulan. Kalau usia 9 sampai 11 bulan hampir sama, tapi ditambah jumlah nasinya ya. Semakin tinggi kan soalnya kebutuhan kalorinya kalau tadi cuma 200 kilokalori, sekarang sudah 300 kilokalori. Bisa kita lihat di sini sumber proteinnya adalah ikan kembung, sumber lemaknya juga santan, dikasih minyak juga sedikit untuk menumis, terus sumber vitamin dan mineralnya dari buncis gitu. Jadi kita lihat ya di sini sumber-sumber makanan tuh yang sangat-sangat sering kita temui sehari-hari. Jadi bukan harus salmon, bukan harus butter dan keju gitu ya, tapi boleh banget sumber lemaknya adalah santan dan minyak gitu. Sayurnya juga nggak harus yang sayuran yang pok choy atau apa gitu ya, tapi yang sehari-hari kita temukan aja. Wortel boleh, buncis boleh gitu. Nah di sini setelah dimasak teksturnya dia dicincang halus gitu. Next. Kemudian ini untuk usia 12 sampai 23 bulan ya, kurang lebih sama, nanti boleh slide ini dibagikan untuk bisa dibaca-baca lagi, dilihat lagi gambarnya lebih detail, kurang lebih sama sih sama yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Cuman ini takarannya aja kalau misalkan mau masak gitu ya contohnya. Next. Nah, ini cara membuat MPASI dari makanan keluarga. Jadi, misalkan hari ini di rumah lagi makan dadar telur sama sayur kare wortel, misalkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu loh masaknya itu terpisah untuk anak gitu ya. Kita boleh banget kasih makanannya dari apa yang kita makan. Cuman bedanya saat masak, tadi kan kita tahu ya kalau garam dan gula tuh kebutuhannya terbatas sekali pada anak. Saat masak, sebelum kita kasih garam dan gula di akhir, kita pisahkan dulu buat anak. Nah, baru nanti setelah itu garam gula untuk kita boleh kita sesuaikan. Yang untuk anak tidak usah kita kasih garam gula dulu gitu. Baru kita sesuaikan teksturnya. Kalau misalkan anaknya masih 6 bulan, 8 bulan misalkan gitu ya. Boleh kita saring. Kita bejek dulu, kita lumat, terus kita saring, boleh. Kalau 9 sampai 11 bulan, boleh dicincang halus. Nanti anak udah 1 tahun ke atas, itu disamain aja sama kita makanannya, gitu ya. Itu kalau membuat dari makanan matang di keluarga. Kalau pembuatnya dari bahan mentah, ya sama aja sebenarnya, sama aja kayak kita masak gitu ya. Boleh ditumis dulu, baru dikasih airnya, dimasukin berasnya atau nasinya, dicampur protein hewaninya, sayurnya dan lain-lainnya, baru dijadikan bubur dan disesuaikan teksturnya. Ini contoh menunya aja. Next. Nah, alat apa sih yang diperlukan? Kita perlu nggak sih beli-beli alat food maker yang harganya 2 jutaan, 3 jutaan gitu ya? Nggak perlu ya sebenarnya. Karena kita bisa pakai apa aja yang ada di dapur. Boleh disamain sama alat yang kita gunakan untuk kita memasak makanan kita sehari-hari. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ya yang jelas ya kalau kita masaknya habis makan yang pedes-pedes, cabai-cabean gitu ya, harus banget dibersihkan dulu. Dibersihkannya tuh dengan seksama, jangan sampai masih ada yang tertinggal, takutnya khawatirnya nanti anaknya kepedesan gitu ya kalau misalkan dapat sisa-sisanya gitu. Terus kemudian adalah saringan paling yang harus tambahin ya, saringan itu tadi ya buat nyaring untuk dapat tekstur yang bagus. Kemudian ulekan kayu aja nih murah ya, tapi bisa banget kita pakai buat ngebenyek-benyek, buat ngebejek-bejek makanan untuk tekstur 9 bulan ke atas. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah pisau dan talenan. Pisau dan talenan ini untuk makanan mentah dan makanan matang harus dipisah. Jadi jangan digabung talenannya ya, untuk menghindari cross kontaminasi, untuk menghindari kontaminasi kuman dari bahan mentah ke makanan yang sudah matang. Kemudian sendok anak boleh dicari yang nggak perlu yang mahal, yang biasa aja. Cuman kalau anaknya baru mulai makan, carilah yang cekungannya tidak terlalu dalam, jadi cenderung agak datar gitu ya. Karena sesuai dengan perkembangan anak usia 6 bulan itu belum mampu tuh kalau kita masukin sendok, belum bisa tuh lip closure namanya, menutup mulut untuk ngambil makanan kayak kita. Itu belum. Jadi kalau dia cekung, anak akan susah tuh ngorek pakai bibirnya ke dalam, itu masih kesulitan. Jadi kita bantu dulu pakai yang agak datar gitu sendoknya. Itu ya, itu tips untuk pilih sendok untuk kasih anak makan di awal. Seterusnya adalah kita mungkin untuk ibu-ibu bekerja, kita perlu sediakan kontainer kecil-kecil untuk nanti makanannya disimpan.
disimpan, boleh di kulkas, boleh di freezer untuk nanti bisa dihangatkan kembali. Jadi masaknya 1 kali aja nih di awal, di pagi hari, nggak perlu masak 3 kali sehari, enggak gitu ya. Jadi ini untuk disimpan supaya makanannya masih aman, tidak terkontaminasi dari luar, suhunya bagus, jadi kita boleh simpan di wadah-wadah tertutup seperti ini. Oke, next. Nah, kemudian tadi syarat berikutnya adalah aman. Gimana sih supaya kita tahu nih pemberian makan kita nih aman buat anak? Yang pertama, sebelum masak yang jelas kita cuci tangan dulu. Cucikan dulu bahan-bahan peralatan masaknya juga dibersihkan dulu. Cuci juga misalnya sayur, bahan-bahan makannya dicuci. Tapi perlu diingat, daging-dagingan tidak perlu dicuci ya, karena justru itu bisa menyebarkan kontaminasi kumannya kemana-mana gitu. Jadi kalau untuk daging-dagingan ayam nggak perlu dicuci dulu. Karena nanti dia bisa bakteri-bakterinya itu bisa mati pada saat dimasak. Jadi yang ketiga adalah harus masak, harus matang. Dengan cara apa? Boleh ditumis, boleh digoreng, boleh, tapi lebih baik tumis ya, karena kalau di fried itu biasanya nutrisi makanannya cukup banyak yang berkurang. Jadi kita prefer tumis. Tapi bukan berarti nggak boleh digoreng, boleh banget, tapi divariasikan. Karena digorengnya tuh cuma 1 kali dalam seminggu gitu misalnya ya. Kemudian rebus atau kukus boleh, panggang boleh, bakar boleh. Jadi variatif ya, fleksibel aja. Nggak harus rebus terus gitu, enggak. Kemudian setelah itu kalau tidak langsung dimakan, kita simpan di wadah tertutup tadi yang aman, yang sudah bersih. Kita boleh simpan di dalam kulkas. Kalau misalkan kita ini mau dipakainya untuk di-stok untuk beberapa waktu yang jangka lama, itu boleh di freezer. Tapi kalau misalkan mau dimakannya untuk hari ini juga, itu cukup kita simpannya di chiller aja gitu. Atau untuk besok juga masih bisa simpannya di chiller, karena biasanya bertahannya kalau di chiller tuh kalau suhunya bagus bisa kurang lebih 48 jam. Kalau freezer bisa sampai 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Jadi kalau misalkan mau di stok untuk beberapa bulan ke depan, boleh masuk freezer. Tapi kalau untuk 1-2 hari ke depan di chiller aja. Tapi pastikan suhu chillernya bagus, masih dingin, kurang dari 5 derajat, dan tidak terlalu penuh isinya. Karena biasanya kulkas kalau terlalu banyak isinya, suhunya juga bisa ikutan naik gitu. Next. Nah, apa sih yang harus dihindari untuk pemberian makanan empasi yang aman untuk anak? Yang pertama adalah madu. Jadi madu tidak disarankan untuk anak usia kurang dari 1 tahun, karena dia mengandung salah satu toksin yang berbahaya untuk anak, di mana toksin ini untuk anak di bawah 1 tahun takutnya imunnya anak belum mampu untuk mengatasi toksin itu. Jadi masih dihindari ya kalau madu di bawah 1 tahun. Kemudian makanan mentah juga nggak boleh. Jadi pastikan semua makanannya itu dimasak sampai matang. Kemudian yang ketiga adalah ini terkait yang mentah juga tadi ya, susu segar itu juga nggak boleh dikasih di bawah 1 tahun. Susu UHT juga tuh, karena dia UHT itu kan cuman dipanaskan dengan suhu tinggi gitu ya. Jadi kemungkinan tidak semua bakterinya itu mati pada saat pemanasan itu. Jadi kalau mau berikan susu UHT ke anak, boleh tapi untuk campuran masakan. Jadi dimasak dulu. Jadi bukan diberikan susu UHT botolan ke anak gitu. Untuk di bawah 1 tahun masih dihindari dulu ya. Kemudian makanan-makanan manis dan tinggi gula itu tidak disarankan sama sekali. Yang tinggi garam juga tidak disarankan sama sekali. Misal ciki-cikian gitu ya. Mie instan gitu ya, jangan dulu karena itu kadar garamnya tinggi sekali. Kemudian perhatikan makanan-makanan yang bulat, kecil, yang bisa meningkatkan resiko anak tersedak, kayak buah anggur bulat-bulat, kacang-kacangan bulat-bulat gitu ya. Boleh diberikan, tapi berikanlah dengan ukuran yang aman. Jadi boleh dibelah dulu, jadi bentuknya nggak benar-benar bulat gitu ya. Atau kalau kacang boleh agak dibenyak dulu gitu, jadi menghindari untuk resiko tersedak. Yang berikutnya adalah jus buah. Kenapa jus buah nggak boleh? Jus buah di sini maksudnya adalah jus buah yang buah dikasih air, dikasih tambahan gula, atau yang jus-jus buah botolan itu juga nggak boleh ya. Kalau mau kasih buah dipuree, jadi buah murni dibenyek atau di blender tanpa tambahan apapun, itu masih oke untuk snack anak. Gitu. Next. Nah, ini tadi perkara aman atau enggaknya ya, yang suhu tadi. Jadi ternyata ada tuh namanya danger zone atau zona bahaya, suhu zona bahaya kalau kita nyimpan makanan.
Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah menyimpan makanan pada suhu di bawah 5 derajat atau sekalian di atas 60 derajat, karena suhu di antara 5 derajat dan 60 derajat itu membuat bakteri itu berkembangnya cepat sekali gitu ya. Jadi makanya makanan yang disimpan di suhu ruangan itu sebaiknya dimakan secepatnya atau bertahan 2-3 jam saja. Jadi kalau lebih dari itu sebaiknya tidak dikonsumsikan, tidak diberikan kepada anak gitu ya, karena menurut suhunya ini dia cepat sekali perkembangbiakan bakterinya. Makanya kita kalau mau kasih ke anak dari suhu kulkas kita panasin dulu sampai suhunya di atas 60 derajat sampai 100 derajat gitu ya. Dan penyimpanannya pun wajib di kulkas yang suhunya di bawah 5 derajat untuk mencegah perkembangbiakan kuman. Nah, ini kalau ada sisa-sisa makanan gitu ya. Tapi boleh ingat kalau misalkan ngasih makan ke anak bersisa dan itu udah kena liurnya anak, itu tidak boleh disimpan lagi ya, nggak boleh disimpan lagi. Ini bisa dilihat di sini kalau kita nyimpennya di kulkas tuh bertahannya bisa 3-4 hari, 2-4 hari ya. Kalau di freezer bisa sampai berbulan-bulan. Next. Nah, kemudian yang terakhir nih, syarat MPASI yang terakhir adalah cara pemberian. Jadi gimana cara kita ngasih MPASI ke anak? Yang disarankan oleh IDAI adalah pemberian makan dengan feeding rules atau aturan makan ya. Tujuannya apa sih kita harus mengikuti feeding rules ini? Tujuannya adalah untuk melatih rasa lapar dan kenyang anak serta membentuk pola makan yang baik pada anak. Kita tahu bahwa proses makan ini adalah proses anak belajar berbagai hal gitu ya. Jadi feeding rules ini dibuat untuk anak panduan supaya anak itu pola makannya ke depannya bagus. Apa aja sih yang menjadi komponen dari feeding rules ini? Yang pertama adalah jadwal. Jadi jadwal makan utama dan selingan itu harus teratur. Jadi harus kita buatkan tuh jadwal makannya. Jangan sampai hari ini makannya jam 7, besoknya jam 9, besoknya lagi jam 10 gitu ya. Jadi sebaiknya diberikan jadwal yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan kecil diantaranya. Susu dapat diberikan 2-3 kali sehari. Waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi batasi waktu makan 30 menit. Jangan sampai supaya makanannya habis, kita terus sendokin sampai 1 jam. Yang penting habis. Nah, itu nggak tepat ya, ibu-ibu ya. Jadi sebaiknya tetap 30 menit, habis tidak habis kita sudahi. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, oh anak ini makannya sedikit nih di 30 menit sekarang. Kalau dia nggak makan habis, dia tahu setelah ini dia akan lapar dan dia akan dikasih makan lagi di jam makan berikutnya. Itulah cara kita mengenalkan rasa lapar pada anak gitu. Jadi jangan sampai kita memaksa, tapi nanti anaknya nggak tahu nih, anaknya kenyang terus, nggak tahu kapan laparnya. Karena kita maunya dia makannya habis, jadi kita tungguin sampai 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Jadi tetap pemberian makannya sampai 30 menit aja, habis nggak habis disudahi. Kemudian hanya boleh mengonsumsi air putih di antara waktu makan. Jadi jangan sampai jam 7 jam makan pagi, jam 10, jam 9 adalah jam snack. Tapi di jam 8 anaknya dicekokin gitu ya. Cemilan-cemilan apa, susu apa gitu ya. Akhirnya nanti di jam 9 anaknya udah nggak mau makan karena kenyang, dari tadi udah dicekokin makan. Makanya di antara jam makan itu sebaiknya yang diberikan hanya boleh air putih supaya kita itu tadi mengajarkan rasa lapar dan kenyang ke anak. Supaya nanti ke depannya tidak ada masalah makan. Atau yang paling ditakutkan ibu-ibu ya, namanya GTM. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, feeding rules itu terkait lingkungan. Jadi lingkungannya itu harus menyenangkan. Jangan sampai ada paksaan. Karena kalau ada paksaan, itu fisiologis tubuh manusia, kalau dia berada dalam kondisi stres gitu ya, itu hormon stresnya keluar. Hormon stres itu membuat reaksi tubuh itu adalah antara dia freeze atau justru dia flight gitu, ngelawan. Jadi antara dia diam atau dia ngelawan. Jadi dengan kita memaksa anak makan, justru anak semakin nggak mau makan atau justru anaknya malah ngereok gitu ya, malah nggak mau makan sama sekali. Jadi kita hindari memaksa anak makan, karena kalau anak sudah trauma makan, itu akan susah lagi untuk mengembalikan kepercayaannya kepada sesi makan, dan itu akan menyulitkan kita untuk ke depannya. Jadi usahakan lingkungannya menyenangkan, happy, makan bersama keluarga gitu ya, suap-suapan sama ibunya harus dengan senyum, dengan sabar memberi makannya, tidak dengan rasa cemas yang berlebih gitu ya, itu sangat mempengaruhi.
Kemudian tidak ada distraksi, tidak pakai mainan, tidak pakai gadget, tidak pakai televisi, tidak digendong keliling kompleks gitu ya. Kenapa? Karena anak itu butuh namanya koneksi terhadap makanannya. Kalau kita kasih distraksi, anak itu nggak tahu apa yang dia makan, aku lagi harus buka mulut, aku harus lagi menelan, aku harus mengunyah. Anak itu udah nggak fokus lagi, fokusnya adalah ke distraksinya itu gitu ya. Nah itu adalah salah satu cara yang tidak baik untuk mengajarkan anak makan. Nanti bisa berefek anaknya ngemut gitu ya, karena anaknya nggak fokus, dia nggak tahu nih harus diapain makanan di dalam mulutnya karena dia fokusnya ke hal lain. Nah kemudian jangan memberikan makan sebagai hadiah. Terus prosedurnya gimana? Prosedurnya adalah dengan cara responsive feeding atau kita memberikan anak makan sesuai dengan respon atau cue yang anak berikan kepada kita gitu ya. Jadi kita harus mendorong anak untuk makan sendiri. Itulah tadi gunanya finger food gitu ya. Jadi selain kita suapi, biarkan anak explore makanannya sendiri karena itu adalah salah satu bentuk stimulasi untuk anak, stimulasi sensori, stimulasi motorik gitu ya, stimulasi oromotor gitu. Jadi dorong anak untuk makan sendiri. Yang kedua, bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, misalnya mengatupkan mulut, memalingkan kepala, atau bahkan menangis, stop, jangan dipaksa makan. Tawarkan kembali makanan secara netral, tanpa membujuk atau memaksa. Kalau setelah 10-15 menit anaknya tetap nggak mau makan, udahi makannya. Nanti dikasih makan lagi setelah di jam makan berikutnya. Sambil kita observasi, kira-kira kenapa nih anaknya nggak mau makan? Kenapa nih anaknya rewel? Apakah anaknya ngantuk? Apakah anaknya masih butuh bermain karena energinya lagi gede-gedenya? Ataukah ada hal lain, misalkan anaknya lagi tumbuh gigi atau lain-lainnya? Karena sebagai ibu kita juga harus jago jadi detektif ya. Ibu-ibu ya, apalagi selama pemberian empati ini gitu. Kita harus tahu nih, kalau untuk ibu-ibu yang selalu membersamai anaknya biasanya udah punya nih feeling ibunya tuh udah mantep gitu, udah tahu oh anakku nangis nih kayak dia ngantuk deh soalnya dia tidur terakhirnya tadi jam segini. Oh tadi soalnya tidurnya sebentar, misalkan seperti itu. Jadi kita harus aktif mencari tahu kira-kira kenapa ya anak kita ini nangis, kenapa anak kita ini nggak mau makan, ataukah nggak suka makanannya, ataukah teksturnya nggak sesuai gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipaksa. Next. Ini tadi udah, Mbak. Ini dia naik ke atas lagi, Mbak. Coba tadi yang setelah feeding. Nah, ini. Nah, terus tadi kan kita ngomongin jadwal makan ya. Gimana sih cara kita membuat jadwal makan yang baik untuk anak gitu ya. Kurang lebih kita berpatokan pada jam lama pengosongan lambung. Jadi kurang lebih saat kita makan, lambung kita itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam kemudian itu akan kembali kosong. Saat itulah rasa lapar akan ada lagi. Makanya kita mengatur jam makannya itu kurang lebih jaraknya 2 jam 2 jam. Misalkan contohnya ya di usia 6-8 bulan, jam 6-nya kita anaknya bangun terus dikasih ASI. Jam 8 pagi makan pagi, jam 10 makanan selingan atau ASI lagi, jam 12 makan siang, jam 14 ASI, jam 16 makan selingan, jam 18 makan malam. Tapi yang perlu diingat ini cuman contoh ya. Hanya contoh. Kita harus banget sensitif terhadap clue yang anak kasih ke kita. Jadi bukan berarti oh jam 6 ASI nih jadwalnya harus ASI ya. Kalau nggak mau nggak boleh gitu. Nggak kayak gitu. Jam 8 makan pagi gitu. Kalau misalkan jam setengah 7 nih, setelah ASI jam setengah 7 anaknya udah ngeliatin tanda lapar, nggak boleh kamu makannya nanti jam 8. Nggak kayak gitu. Jadi kita tetap responsif terhadap apa yang clue yang anak kasih ke kita gitu ya. Nah, tipsnya ngatur jadwal makannya, buatlah sefleksibel mungkin karena anak kita itu bukan robot ya, bukan alat gitu yang ada manualnya yang bisa kita atur sepresisi mungkin. Enggak. Anak kita itu manusia, kita harus fleksibel banget sama kayak gimana kita mau memperlakukan diri kita sendiri gitu ya. Nah, caranya jadwal makannya kita dekatkan dengan waktu bangun. Jadi misalkan bangunnya jam 6, maksimal kalau bisa makannya 1 jam setelah makan. Karena apa? Karena anak usia 6-8 bulan itu tidurnya kan masih sering dan masih banyak gitu ya.
Kalau kita ngasihnya 2 jam kemudian setelah dia bangun, dia udah keburu ngantuk, udah pasti ngereok kalau dikasih makan 2 jam berikutnya gitu. Jadi usahakan 30 menit sampai 1 jam setelah bangun, disitulah kita kasih jadwal makannya gitu ya. Kemudian jadwal menyusunya dekatkan dengan waktu tidur. Jadi misalkan biasanya dia tidur jam 9 nih udah tidur lagi nih gitu ya, tidur pertama, nap pertama gitu. Nah, disitulah kita susukan sekalian kita mengantar dia tidur gitu ya dengan menyusui dia gitu. Nah, yang ketiga adalah kita harus tahu 3 jam utama anak, tiga kebutuhan utama anak gitu ya. Yang pertama, kalau anak mengantuk, ya ditidurkan, tidak dipaksa makan kalau anaknya ngantuk gitu ya. Tanda-tanda ngantuk harus tahu nih, anaknya udah mulai nguap-nguap atau anaknya udah mulai apa sih namanya ngucek-ngucek mata, udah mulai garuk-garuk, nah itu kan udah mulai tanda ngantuk ya. Kemudian kalau anaknya baru bangun nih, terus lagi energinya lagi banyak-banyak, lagi pengen ngapain, lagi kalau misalnya anak masih 6 bulan gitu ya, lagi pengen tengkurap-tengkurap, lagi pengen ketawa-ketawa, tapi kita paksa makan saat itu, anaknya juga nggak mau makan gitu. Jadi kalau anaknya lagi full energi, biarkan anaknya beraktivitas atau bermain gitu ya. Nah, ketiga kalau anaknya menunjukkan tanda lapar baru dikasih makan. Jadi jangan kebalik-balik gitu ya, biar kita menghindari nih yang namanya GTM atau paksa-paksaan saat makan. Gitu. Next. Nah, terus responsive feeding itu sebenarnya artinya apa? Responsive feeding itu adalah mengenali dan merespon terhadap tanda lapar dan kenyang dari anak gitu ya. Jadi nggak terpaku pada jam-jam itu tadi karena kita bukan ngasih makan jam, kita ngasih makan anak kita. Kita ngasih makan anak manusia gitu ya, bukan ngasih makan jam. Jadi itu cuma contoh untuk masing-masing anaknya bisa berbeda banget. Nah, responsive feeding itu gimana sebenarnya? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih tanda lapar anak gimana. Jadi begitu anak mengekspresikan tanda laparnya, kita kasih makan. Nanti pada saat makan, anak mengekspresikan tanda kenyang, oke kita hentikan makan gitu. Jadi gitu terus ya siklusnya. Jangan sampai di saat anak kenyang kita terus paksa makan, atau sebaliknya di saat anak lapar justru kita nggak kasih makan karena oh ini waktunya tidur gitu. Enggak ya. Itu. Terus anak itu untuk mau makan mereka juga butuh 3 hal, 3C, 3C gitu ya. Yang pertama kontrol, dia butuh kontrol terhadap dirinya sendiri. Dia merasa mampu untuk makan. Jadi biarkan anak belajar makan sendiri, memegang makanannya, meraba, meremas, melempar. Memang akan berantakan, tapi itulah proses stimulasi anak gitu ya. Itu anak butuhkan untuk merasa percaya diri. Oh, bahwa makan ini aku juga punya kontrol loh terhadap makanan ini. Terutama untuk anak usia lebih dari 8 bulan. Karena mereka sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya ke orang tua mereka. Mereka udah ngerasa punya kontrol terhadap diri mereka sendiri. Mereka juga pengen pegang. Jadi jangan sampai pas kita suapin anak yang mau pegang kita gini, kita awasin gitu ya. Karena kita takut nih berantakan, takut nih anaknya nggak bisa makan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Tetap berikan kontrol ke anaknya. Jadi sembari anaknya mengeksplorasi, bermain dengan makanannya, mencoba makan sendiri, kita boleh tetap menyuapi anak tuh. Jangan kebanyakan dilarang, jangan sering-sering dielap mulut anaknya gitu ya. Begitu masuk satu di mulut dielap, masuk lagi satu dielap lagi gitu ya. Jadi anaknya tidak merasa punya kontrol terhadap diri dia sendiri. Yang kedua adalah connection. Hubungan anak dengan makanannya, hubungannya dengan fokus tadi, distraksi. Yang kedua adalah hubungan anak dengan caregiver atau pemberi makannya. Jadi anak itu harus merasa nyaman dan aman dulu sama pemberi makannya. Kalau pemberi makannya udah memberi makan dengan wajah yang cemas, panik, nggak ada senyum-senyumnya, suasana yang menegangkan, hadap-hadapan berdua one on one gitu ya, gimana anaknya nggak stres gitu, justru malah nggak mau makan. Jadi kita harus menghadirkan suasana makan yang menyenangkan, yang fun, makan bareng keluarga. Jadi anak bisa mencontoh dari apa yang dia lihat di sekitarnya. Yang ketiga adalah capability atau kemampuan anak makan. Kita harus lihat perkembangan anaknya nih. Anak umur 6 bulan ya nggak bisa dong kita kasih finger food ya. Anaknya menggenggam dan memasukkan ke mulut aja mungkin masih sulit. Anaknya juga masih nggak bisa membedakan tekstur, masih belum bisa mengunyah tekstur yang lebih solid gitu ya, masih harus yang bubur kental gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan anaknya gitu. Next. Sorry, naik ya. Nah ini ya tadi sinyal lapar dan haus anak tuh gimana sih, sinyal lapar dan kenyang maksudnya. Pada usia kita ambil yang usia 5-9 bulan deh ya. Jadi salah satu tanda laparnya adalah nangis, rewel gitu ya. Terus kalau misalkan kita lagi kasih makan, anaknya tuh senyum, happy, mau mangap gitu ya. Terus
dia mau menggapai makanannya, mau memegang makanannya, mau pegang sendoknya gitu ya. Terus kalau kita sodorkan, mau dibuka mulutnya, kalau dia lihat orang lain makan tuh udah kayaknya enak gitu ya, nggak yang rewel. Udah kalau usianya udah makin gede, nanti dia udah mulai bisa nunjuk makanannya. Kalau dia udah mulai mau bisa ngomong, dia udah mulai bisa bilang mau itu gitu ya. Jadi kita harus banget sensitif sama tanda-tanda ini. Sedangkan tanda atau sinyal kenyangnya adalah misalkan anaknya udah nggak mau, udah geleng-geleng, terus kalau kita mau sendokin anaknya udah kepalanya udah meleng kanan kiri, berarti dia udah nggak mau, atau dia nolak, atau justru bahkan nangis dan rewel saat kita kasih makan gitu ya. Jadi atau mulutnya nggak dibuka sama sekali, ini tuh yang suka dibilang GTM GTM gitu ya. Jadi mulutnya ditutup ya, bisa jadi dia mau masih kenyang atau justru sudah kenyang jadi udah nggak mau makan lagi. Kita harus banget sensitif sama tanda-tanda ini gitu. Next. Nah, ini sorry Mbak, boleh turun lagi? Kayaknya kebalik ya. Oh ya, ini dulu. Yang 1, 2, 3, 4 dulu. Turun lagi Mbak, sorry. Ya, ini. Nah, ini rekomendasi WHO terbaru, baru keluar bulan ini kemarin, 1 minggu yang lalu, tahun 2023 yang terbaru. Di sini adalah rekomendasi pemberian makan pada bayi dan anak. Saya bacain singkat aja ya untuk update. Yang pertama adalah lanjut susui anak hingga 2 tahun. Oke. Yang kedua adalah pada usia 6-11 bulan untuk anak yang tidak mendapatkan ASI, anak bisa diberikan susu formula atau susu hewan, ya, susu sapi gitu boleh. Ini untuk kondisi khusus pada ibu yang tidak menyusui gitu ya. Tapi untuk usia 1-2 tahun, anak yang tidak dapat ASI tidak memerlukan susu formula. Justru yang disarankan adalah susu hewan, jadi susu sapi langsung gitu ya. Jadi bukan susu formula. Jadi bukan susu pertumbuhan gitu, susu formula, susu pertumbuhan. Jadi jangan lagi ibu-ibu nanti bertanya gitu, "Dok, anak saya perlu dikasih super apa ya?" gitu ya. Jadi ternyata tidak perlu diberikan susu formula. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan empasi atau complementary food itu dimulai dari usia 6 bulan atau 180 hari, dilanjutkan dengan ASINya selama 2 tahun. Dan yang keempat, dietary diversity itu artinya adalah keragaman makanan. Jadi kita harus banget memperkenalkan keragaman makanan ke anak sebanyak mungkin. Jadi jangan sampai itu aja. Kalau anaknya maunya itu, dikasihnya itu terus gitu ya. Enggak. Jadi kita harus banget memperkenalkan berbagai makanan. Karena apa? Dengan kita memperkenalkan berbagai makanan, semakin berwarna-warni makanan yang kita perkenalkan, maka zat nutrisi yang didapatkan anak juga akan semakin banyak. Karena bisa jadi yang ada di sumber ini tidak ada di sumber ini, tapi yang ada di sumber ini ada di sumber ini gitu. Jadi kita harus banget nih memvariasikan semua sumber yang ada gitu ya. Nah, apa aja contohnya? Yang pertama, animal source food. Jadi sumber makanan dari hewan-hewanan, misalkan daging, ikan, telur, itu harus dikonsumsi setiap hari. Consume daily di sini ya rekomendasinya. Yang kedua, sayur dan buah-buahan juga harus consume daily, harus dimakan atau dikonsumsi setiap hari. Oke. Yang ketiga, kacang-kacangan, biji-bijian, itu boleh dimakan lebih sering gitu ya. Jadi tidak setiap hari, tapi boleh dibatasi. Misalkan 3 kali seminggu, selang-seling, atau 2 kali seminggu, terutama di saat tidak tersedia daging, ikan, telur, atau lainnya gitu ya. Kalau mungkin pada kondisi di mana kondisi ekonomi yang rendah gitu ya, boleh digantikan dengan kacang-kacangan biji-bijian karena proteinnya juga bagus gitu. Hanya saja tetap kita mengutamakan sumber hewani dulu gitu ya. Oke, next. Naik tadi ya. Nah, rekomendasi kelima adalah apa aja sih makanan yang nggak sehat, yang nggak boleh, yang tidak disarankan dikasih ke anak. Yang pertama, makanan-makanan tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak jenuh. Jadi cemil-cemilan, permen, pokoknya makanan-makanan yang ada tambahan gulanya itu tidak sebaiknya dikasih ke anak gitu ya. Yang B itu sugar sweetened beverage. Jadi makanan-makanan atau minuman-minuman yang ditambahi pemanis dari gula ataupun pemanis yang bukan gula tapi judulnya pemanis, itu juga tidak boleh diberikan pada anak.
Terus yang kemudian konsumsi 100% jus buah juga harus dibatasi karena tadi udah saya jelaskan ya. Kemudian yang keenam, pemberian produk fortifikasi atau empasi instan ya di sini ya, atau apapun nih, fortifikasi kan artinya sesuatu yang ditambahkan zat gizi untuk meningkatkan zat gizinya gitu ya, dalam bentuk bubuk biasanya, bisa dalam bentuk empasi instan, bisa dalam bentuk bubuk fortifikasi lain gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa pemberian produk fortifikasi vitamin atau mineral boleh diberikan, tapi tidak untuk menggantikan makanan utama. Jadi tetap boleh diberikan, tapi tidak untuk itu terus yang diberikan untuk menggantikan makanan utama atau makanan real food yang akan kita masak gitu ya. Itu boleh diberikan sesekali atau untuk penambah saja, tapi tidak diberikan untuk pengganti gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah responsive feeding. Tadi udah saya jelaskan tentang responsive feeding. Jadi 7 rekomendasi inilah yang baru diupdate dan baru dikeluarkan oleh WHO 1 minggu yang lalu. Jadi ini sudah terupdate insya Allah ya. Yang bisa kita ikuti untuk panduan kita memberi makan ke anak kita. Next. Oke, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak terlalu kepanjangan ya dan tidak belibet gitu. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita lanjutkan tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Dok atas pemberian materinya. Pemaparan materi slide demi slide sudah dijelaskan ya. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab kepada pemateri. Dan untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa klik tombol raise hand, kemudian nyalakan audio atau bisa di-on-cam-kan. Atau bagi yang ingin bertanya via kolom chat, dipersilahkan. Dan ini buat rekan-rekan semuanya sambil mengisi presensi di kolom chat. Baik, ini sudah ada yang bertanya, Dok. Ya, boleh. Saya bacakan. Assalamualaikum Dok, izin bertanya. Apakah perkembangan motorik kasar anak itu berpengaruh dengan lambat atau cepatnya anak naik tekstur empati? Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya. Jadi terkait naik tekstur, itu sebenarnya yang dibutuhkan anak untuk naik tekstur yang paling utama memang motorik kasar, sensori, itu juga dibutuhkan. Tapi yang paling utama adalah kemampuan oromotor anak. Jadi kemampuan otot sekitar mulut, bibir, lidah, tenggorokan anak gitu ya. Jadi berpengaruhnya ke situ. Tapi apakah motorik kasar berpengaruh? Tentu berpengaruh ya. Karena secara keseluruhan integrasi gerak otot kita itu bersambung-sambungan gitu. Jadi nggak ada salahnya tetap distimulasi nih motorik kasar anaknya. Tapi selain itu yang perlu kita pastikan untuk anak-anak yang memiliki kesulitan naik tekstur, kita pastikan kemampuan oromotornya dulu nih. Anaknya bisa ngunyah dengan baik atau tidak, anaknya bisa menelan makanan dengan baik atau tidak, lidahnya bisa gerak kiri kanan depan belakang dan bergerak seperti ombak dengan baik atau tidak. Jadi banyak sekali kemampuan oromotor yang harus dinilai kalau anaknya kesulitan naik tekstur gitu ya. Nanti mungkin lain kali kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas lebih lanjut tentang naik tekstur ya, karena panjang kalau kita ceritakan, itu udah satu bagian tersendiri. Cuman yang perlu kita tahu adalah untuk naik tekstur sebaiknya kita rajin-rajin stimulasi oromotor anaknya. Selain stimulasi oromotor, boleh banget motorik kasarnya secara keseluruhan. Kalau anaknya di bawah 6 bulan tuh tummy time-nya diseringin, boleh. Kalau anaknya udah mulai bisa merangkak, boleh merangkak, naik tangga, segala macam, bagus banget gitu ya. Yang kedua adalah stimulasi oromotor berupa sensori dulu. Sikat gigi anaknya boleh pakai kasa. Kalau anaknya udah ada gigi boleh pakai sikat gigi. Digosok sampai ke gusi belakang, gosok sampai lidah ke bagian pipi dalam, seluruh area di mulut ya. Boleh dilakukan stimulasi dengan sikat gigi atau dengan kasa. Kemudian yang kedua, boleh latih anaknya mengunyah atau melatih gerak lidah anaknya dengan titer gitu ya, dengan titer yang panjangnya bisa mencapai ke gusi belakang anak. Jadi ajarin ngunyah nih, kan dia gigit-gigit tuh, biasa dengan dia menggigit-gigit itu stimulasi oromotor. Selain titer bisa juga pakai bonggol jagung, biji mangga, tulang ayam, apapun yang bisa anak pegang dan bisa anak sampai ke gusi belakang anak untuk anak belajar
menjilat, gerakan lidah, dan belajar menggigit gitu ya. Dan selain itu bisa juga dengan cara anaknya diajarkan nyedot pakai sedotan, ajarin anaknya niup balon-balonan yang itu yang kalau ditiup suka ada balon-balon itu. Nah, itu juga bisa meniup lilin. Nah, itu semua rangkaian dari stimulasi oromotor. Boleh bantu pijat-pijat juga sekitar sini gitu. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dengan paralel berkesinambungan. Nggak ada yang satu aja caranya, enggak ya. Jadi bisa kita lakukan berkesinambungan, kita coba semuanya stimulasinya bersamaan agar membantu anak lebih mudah naik tekstur. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, mungkin itu ya Bunda untuk jawaban dari dokternya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saat mulai empasi BAB jadi sembelit itu wajar? Oke, terima kasih pertanyaannya. Wajar banget. Karena anak selama 6 bulan nggak makan apa-apa ya, cuman minum cair doang, cairan gitu, susu kan cair. Jadi begitu ada perubahan tekstur, bukan cuman saat mulai empasi, nanti pada saat naik tekstur kan yang lebih padat, wajar banget nanti anaknya juga konstipasi gitu. Perbanyak aja cairannya, perbanyak lemaknya, kurangi dulu, saya nggak bilang hilangkan ya, kurangi dulu sayurnya, karena sayur itu cenderung bikin anak konstipasi karena seratnya, Kak. Seratnya di anak tuh masih susah untuk diserap. Tapi tetap diberikan. Cuman boleh diseimbangkan dengan tambahan lemak sama airnya. Boleh dalam bentuk air putih ya, untuk cairannya untuk membantu anaknya konstipasinya mereda gitu. Semoga menjawab ya, Mama. Ya, mungkin itu ya untuk Bunda Setiti Mulia. Dan untuk ada nih dari Makassar, Bunda Nadinda. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Keren, singkat, padat, dan jelas untuk pemaparannya. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, untuk kejar BB gak masalah, apakah tidak masalah double atau triple prograde? Yang kedua, saat sudah menerapkan responsif feeding, tapi anak kadang sudah ngereog saat di HC, apa boleh diberikan mainan dok? Dan saat diberikan anaknya lanjut ngunyah dan makan hingga habis. Oke. Yang ketiga, apakah menu selingan itu wajib? Saat menu selingan hanya diberi buah saja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Saya jawab satu-satu ya. Dari Makassar, jauh banget. Halo Mbak Dinda. Nah, yang pertama, kejar berat badan boleh banget double atau triple prohe gitu ya, asal jangan berlebihan aja sih, karena protein yang terlalu banyak kalau tidak seimbang dengan karbohidratnya percuma. Karena apa? Karena untuk metabolisme, untuk mencerna protein itu tubuh juga butuh energi dari karbohidrat gitu. Jadi untuk mencerna protein, tubuh juga butuh karbohidrat. Jadi jangan sampai kita terlena ngasih protein banyak tapi karbohidratnya jadi sedikit gitu ya. Jadi jangan sampai, tetap dalam kondisi seimbang sesuai yang tadi saya sampaikan. Karbohidratnya 50%, proteinnya 15%, lemaknya sekitar 35 sampai 40%. Boleh double prohe dalam artian dicampur mix protein gitu ya. Misalkan mau kasih ayam tapi ada telurnya juga, boleh. Mau kasih daging tapi pakai misalkan ya daging sapi tapi pakai daging ayam juga, ya boleh banget, nggak masalah. Apalagi untuk kejar berat badan ya. Karena kita tahu nih kemampuan anak untuk makan protein tuh biasanya lebih sulit ketimbang anak makan karbo. Kalau karbo anak tuh bisa banget dapat dari makan kerupuk karbo, makan buah ada karbonya. Tapi protein hewani cuma ada di protein hewani doang gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita lebihkan, karena kita tahu bahwa kemampuan anak untuk makan protein hewani itu masih kecil gitu, karena kita tujuannya untuk kejar berat badan. Gitu. Yang kedua, saat responsive feeding, kalau anaknya udah ngereok di high chair, boleh nggak dikasih mainan gitu ya. Teorinya sebaiknya nggak dikasih, karena supaya anak tetap tahu gitu ya bahwa ini saatnya makan. Kalau anaknya udah nggak mau, ya sudah gitu ya, kita sudahi makannya gitu. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa tuh ngikutin rules tuh bener-bener kaku gitu ya. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi anaknya, asalkan tidak ketergantungan seperti itu terus-menerus. Jangan sampai anak menjadikan itu sebagai cara dia untuk makan. Aku mau makan kalau aku ada mainan di depanku. Aku mau makan dan mengunyah kalau ada mainan di depanku. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi be fleksibel aja, nggak usah terlalu kaku sama aturan. Kalau dirasa pada saat itu anaknya masih mau makan,
tapi butuh distraksi, walaupun sebenarnya nggak boleh, tapi ya kita sesuaikan aja. Tapi jangan sampai itu menjadi, jangan sampai itu mengajarkan anak kita bahwa kalau dia diberi distraksi baru dia makan gitu ya. Jadi mungkin kalau ya sekali dua kali bolehlah gitu ya, tapi jangan keterusan gitu. Karena kadang kalau kayak gitu tuh jadi lingkaran setan, karena kita jadi keenakan kan. Oh kasih aja deh mainan karena lahap nih makan gitu. Lah besok-besok kalau begitu dikasih mainan dia nggak lahap, pusing lagi kita gitu kan. Sedangkan kita sudah terbiasa gitu. Yang ketiga, menu selingan wajib nggak? Nggak wajib kalau makanan utamanya udah dirasa sudah cukup terpenuhi, terus selingannya misalkan masih ASI, dengan ASI aja cukup berat badan naik, nggak perlu selingan. Jadi selingan itu dibutuhkan tuh untuk mengisi kekurangan-kekurangan pada saat dia 3 kali makan utama. Misalkan pada saat makan utamanya rasanya nggak habis, oh boleh nanti di jam snack aku kasih snack deh gitu. Dan di pas snack pun nggak harus habis gitu ya. Boleh sekalian kita kasih stimulasi oromotor tuh pada saat jam snack. Oke, di jam snack ini aku kasih bonggol jagung deh gitu. Untuk stimulasi oromotor sekalian nanti kalau ada yang keisep kan lumayan tambahan-tambahan kalori gitu ya. Jadi nggak wajib. Jadi kalau dengan 3 kali makan utama dan ASI saja anaknya berat badan naik sesuai kurva, nggak masalah. Terus kalau bisa menu selingan, ya boleh kalau pure buah aja tapi usahakan berat badannya tetap naik. Kalau dengan selingan pure buah aja berat badannya stuck, diganti snacknya ke jadi yang lebih padat kalori, misalkan perkedel daging, gadon, apalagi ya menu-menu yang padat gizi gitu, yang dalam 1 kali makan tuh udah ada karbonya, udah ada protein hewaninya, udah ada lemaknya gitu ya. Jadi dikondisikan, disesuaikan dengan kenaikan berat badan anaknya untuk kita tahu nih gizinya, kalorinya cukup apa enggak. Kalau cukup pasti naik berat badannya. Kalau nggak cukup berat badannya tentu stuck gitu ya. Jadi kalau stuck berarti nggak cukup ya kita harus tambahin di selingannya gitu. Semoga menjawab ya. Baik, mungkin itu ya Bunda Nadinda untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yang lanjutan dari yang tadi dok, apakah anak 8 bulan dengan berat badan 11 kilo perlu dilakukan diet menu MPASI? Oke, terima kasih pertanyaannya. 8 bulan 11 kilo ya lumayan ya. Kalau di grafik itu udah di atas ya. Kita harus lihat dulu nih, apa yang membuat anaknya ini berat badannya sampai 11 kilo. Apakah dari makannya? Apakah dari ASINya? Gimana manajemen laktasinya sebelum ini? Gitu. Apakah ini dari lahir emang udah gede anaknya? Jadi kita nggak bisa nih cuman menilai pada satu waktu ini. Saat ini beratnya segini, ini normal apa enggak? Harus diet apa enggak? Nggak bisa. Kita harus ngelihatnya tuh dari awal. Dari awal lahir tuh naiknya gimana? Apakah dari awal memang sudah agak berlebih? Kalau agak berlebih tapi naiknya sesuai kurva ya baik-baik aja, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan awalnya cuman misalkan anaknya normal gitu, tapi tiba-tiba naik tinggi gitu ya, ya berarti ada sesuatu. Itu yang harus kita cari tahu. Kita tahu dulu penyebabnya apa, baru kita tahu nih apakah harus diet apa enggak gitu ya. Boleh Akhirnya, dikonsultasikan nanti ke dokter laktasinya atau ke dokter anaknya boleh. untuk pertanyaan selanjutnya, Hmm? nah oh ini yang lanjutan dok. Oke. Untuk yang sembelit tadi artinya dibantu dengan perbanyak air putih ya. Untuk jumlah air putih bayi usia 7 bulan berapa dok kira-kira katanya? Boleh air putih, boleh kuah sop, boleh kuah kaldu, pokoknya cairan. Ya, boleh ASINya diperbanyak gitu ya. Kalau air putih kurang lebih 250 ml dalam 1 hari. 1 hari ya, bukan 1 kali makan ya. Jadi dalam 1 hari itu kurang lebih 1 gelas air mineral itu. Oke, baik. Untuk dari pertanyaan dari Bunda Rahayu, mohon maaf dok, saya mau bertanya agak belok dari materi sekarang. Saya mau bertanya katanya tentang tumbuh gigi anak. Apakah usia 5 tahun seperti gigi gupis itu efek dari makanan? Terus ketika mulai tumbuh gigi usia berapa normalnya? Oke, kalau untuk tumbuh gigi mungkin nanti lebih tepatnya dari dokter gigi ya. Soalnya saya takut salah nih, nanti saya kasih info malah sesat, malah nggak baik gitu ya. Jadi nanti boleh dikonfirmasi ulang ke dokter giginya, tapi masalah gigi gupis itu yang menyebabkan giginya gupis biasanya adalah kadar gula yang tinggi yang berdiam di dalam mulut.
sehingga kadar gula tersebut nanti bisa ngumpulin bakteri, bakterinya makan jadilah giginya gupis gitu ya. Biasanya yang paling sering menyebabkan gigi gupis adalah penggunaan susu formula dan DOT gitu ya. Jadi bukan dari makanan yang utama. Makanan bisa, kalau makanannya sering yang manis-manis, yang tinggi gula, terus jarang sikat gigi bisa banget. Tapi biasanya lebih ke arah penggunaan DOT dan sufor. Karena apa? Karena biasanya apalagi kalau udah sering pakai DOT sampai tidur gitu ya, itu kan nanti susunya numpuk tuh di sini. Nggak disikat dulu kan giginya sebelum tidur karena ngedot sampai tidur gitu ya. Nah itu bikin numpuk gulanya, merusak giginya, ditambah bakteri lagi, akhirnya gupis gitu. Tapi dari makanan bisa. Kalau makanannya sering yang tinggi gula gitu ya, terus sikat giginya nggak teratur, bisa banget gitu. Semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih dok. Mungkin itu ya para bunda yang tadi bertanya sudah dijawab oleh dokter. Untuk yang lainnya, bagi yang ingin bertanya, silahkan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di kolom chat. Nah, ini untuk dari Zoom Education ya. Pertanyaannya, dok, apakah pemberian empasi fortifikasi bisa menyebabkan penyakit degeneratif? Oke. Makasih ya pertanyaannya. Empasi fortifikasi di sini kan artinya empasi instan gitu ya. Penyakit degeneratif itu termasuk ke dalamnya seperti darah tinggi, diabetes gitu-gitu ya. Sebenarnya kadar zat gizi di makanan fortifikasi itu lebih terukur daripada makanan yang kita masak sendiri karena dia udah jelas, dia pabrikan, dia fortifikasi, dia ditambahkan zat gizi yang sesuai dengan maunya si pabrik gitu ya. Nah itu kembali lagi kita lihat takarannya, gulanya seberapa, kan suka ada ya di kemasan itu takaran sajinya gitu, gulanya seberapa. Kalau memang diberikan itu terus-menerus, ya bisa aja, karena itu kalau kita perhatikan garam dan gulanya sebenarnya cukup tinggi ya, ketimbang makanan yang kita bikin sendiri gitu. Tapi kalau hanya diberikan sesekali untuk selingan gitu ya, arahnya nggak ke situ, bukan ke penyakit degeneratif, tapi justru kita khawatirnya dengan pengawet dan lain-lainnya ya, karena itu kan pabrikan. Gitu. Jadi kita tetap utamakan pemberiannya itu real food atau makanan asli, tuh dari bahan makanan asli. Tapi saya nggak ngelarang loh ya, maksudnya kan gimana ya? Mungkin ada beberapa dokter yang nggak boleh sama sekali gitu ya. Tapi saya juga kadang mengerti gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana ibu nggak bisa selalu masak atau menyediakan real food untuk anaknya gitu, ya nggak apa-apa. Orang tadi WHO juga bilang nggak apa-apa asal tidak menggantikan makanan utamanya. Jadi cuman sebagai tambahan atau selingan aja gitu ya. Oke, semoga cukup menjawab ya. Ya, baik. Mungkin itu ya Ibu Bunda Dia Ulfa untuk jawaban dari dokternya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ini ada yang raise hand? Ya, untuk Bunda Alpi, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya mengenai cara pembuatan MPASI yang lebih praktis gitu, dok. Tadi kan sudah mungkin satu yang sudah siap makan lalu ke freezer gitu. Kemudian untuk saya itu pernah melihat bunda lain gitu ya membuat MPASI yang sayuran hijau segarnya gitu ya masih mentah itu langsung di blender gitu dihaluskan lalu disimpan. Kemudian berikutnya seperti berasnya juga gitu ya setelah dibersihkan kering lalu di blender gitu. Kemudian ada lagi cara lainnya itu direbus terlebih dahulu lalu misalkan disimpan lagi di freezer gitu. Apakah itu akan mengurangi dari kandungan makanan tersebut gitu dari kandungan sayuran atau mungkin nasi tersebut gitu atau sama saja gitu atau dari ketiga mungkin tadi yang sudah siap makan lalu ke freezer kan lalu yang dari mentah dihaluskan dulu atau misalkan yang sudah dikukus lalu ke freezer kan dari yang ketiga itu misalkan yang lebih aman yang kandungannya lebih
masih tetap sama, ya lebih aman itu yang mana dok? Atau mungkin ada lagi cara lain pembuatan MPASI yang lebih praktis seperti itu dok? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang ini dibutuhkan banget ya untuk ibu-ibu segala yang praktis ya. Nah, apa Ya namanya? betul. Kalau untuk saya jujur aja saya nggak pernah lihat tuh yang sayuran di blender itu masih mentah ya berarti ya di blendernya ya. Iya, oke. Sayuran di Iya blender. kayak misalkan kalau saya yang lihat sih itu brokoli gitu. Oke. Kalau sayuran di blender Brokoli kemudian beras, dicuci, dikeringkan lalu di blender gitu. oke. Saya belum pernah lihat tuh yang beras di blender, sayuran di blender, terus disimpan di freezer gitu ya. Jujur aja belum pernah lihat. Setahu saya untuk pengolahan atau penyimpanan makanan itu cukup dengan dibersihkan sayurnya, lalu dipotong kecil aja, nggak perlu di blender, lalu disimpan di chiller sudah cukup. Tapi disimpan di tempat yang tertutup gitu ya. Nanti pada saat masak itu bukan untuk amannya makanan, untuk aman juga sih, cuman lebih mempraktiskan kita nanti pada saat masak gitu ya pengolahannya. Cuman kalau di blender saya masih kurang tahu nih, saya juga belum pernah lihat sebelumnya. Setahu saya sih dipotong wajar aja sih, nggak sampai di blender gitu ya. Terus yang kedua adalah penyimpanan makanan sebaiknya dalam kondisi sudah matang. Kalau mau dikasih ke anak gitu ya, karena kita menghindari kalau udah matang, kan dia bakterinya udah mati nih pada saat dimasak. Jadi kita simpan dalam kondisi memang dia dalam tanda kutip steril, nggak steril banget, maksudnya enggaknya udah berkurang tuh kontaminasi bakterinya karena udah dimasak gitu ya. Terus kita simpan di wadah tertutup, dimasukin ke chiller, nanti pas udah mau makan anaknya boleh dikukus lagi untuk menghangatkannya. Tapi yang perlu kita tahu adalah memang betul berbagai perubahan suhu, baik itu dimasak, baik itu di freezer, baik itu di chiller, sudah pasti akan mengurangi zat gizinya. Tapi pengurangan zat gizi ini pun tidak serta-merta membuat makanan itu jadi nggak bagus atau nggak layak makan gitu ya. Makanya yang paling direkomendasikan sebenarnya adalah begitu dimasak langsung dimakan fresh. Jadi semakin fresh semakin bagus kandungan gizinya, semakin lengkap. Kalau sudah dimasukin ke chiller, sudah dimasukin ke freezer, ya pasti nggak sama dengan yang fresh. Tapi bukan berarti tidak baik, ya gitu ya. Jadi ada yang berkurang tapi nggak banyak gitu. Jadi kalau dibandingkan lagi misalkan freezer sama chiller lebih bagus mana? Ya chiller gitu, karena suhunya nggak ekstrim. Kalau freezer kan sampai minus berapa gitu ya, otomatis banyak juga zat yang berkurang dengan perubahan suhu yang sedrastis itu. Tapi bukan berarti juga makanan yang udah di freezer nggak aman untuk dimakan, aman. Tapi kalau dibandingkan dengan yang fresh, dengan yang di chiller, lebih baik yang fresh dan yang di chiller gitu. Semoga menjawab ya.